Cek cek. Good afternoon, everyone, and welcome to Ad America, the U.S. Embassy's American Center, the place for you to learn more about American culture. My name is Aldi Rashid, and I'm one of the EGATs here at Ad America, and I will be your MC for today's event. Ladies and gentlemen, Sobat America watching at home, studying in the United States is a shared dream for many. However, the journey to get there can be different for each person. And in today's podcast, we will discuss more about the key steps you need to take, whether you get accepted or rejected. And now, let's welcome our wonderful Education USA advisors, Muhammad Iqbal, Santika Salim, Caroline Darmanto, and May Latupono. Selamat datang di Study Pod Education with Education USA Advisor. We're so happy to be here. This is our second episode. Oke, saya Muhammad Iqbal dan juga dengan kolega saya di sini ada Caroline. Yes, saya Caroline yang based di At Amerika. Saya Mei di At Amerika juga. Aku Santika yang floating, I guess. Oke, bingung ya floating itu. Oke, which is you are I will be in the embassy with And Mas then? Iqbal. Sometimes I'll be here with At America. Sometimes I'll be in American Corners and other places that's needed. Oke. Oke, Study Pod ini adalah episode kedua. Kita senang banget di mana ini 4 Jakarta Advisor. We are on the same frame, the same stage. Okay, the second episode. Okay, we're gonna have a very casual conversation. Jadi nanti kita akan banyak menanyakan pengalaman teman-teman, pengalaman advisors kita itu bagaimana membantu orang-orang teman-teman Indonesia itu belajar ke Amerika Serikat. And the topic that we're gonna talk today adalah what next ya setelah teman-teman itu diterima atau mungkin sebagian teman-teman itu rejected. Okay, what you have to do next. Okay, we're gonna have a lot of questions in the next 1 hour, a lot of questions, a lot of sharing pastinya dari teman-teman advisor ini. Tapi sebelum itu mau tanya dulu nih kabar Caroline, are you okay? Doing good? I'm okay, I'm Ya, doing oke. good. Oke. Doing Oke, well. sibuk apa nih Maret? Pada sibuk nggak sih teman-teman membantu advisingnya gimana? Kayak ini a good time to actually talk about this topic juga ya, karena mungkin sama kayak teman-teman di sini agak lagi low ya advising sessionsnya gitu, karena kan kemarin mungkin bulan Oktober, November, Desember tuh lagi sibuk-sibuknya ya nggak sih Bal?
Yes, Kayak benar semua benar. orang tuh soalnya datang untuk Benar, benar, advising gitu benar. loh. Nah tapi ya mungkin itulah buah-buahnya yang mungkin kita bahas hari ini. Untuk Yeah. teman-teman yang udah diterima Oke. dan mungkin beberapa masih kurang beruntung atau mungkin belum waktunya Benar. untuk dapat acceptance letter gitu. Nah jadi not bad ya. Kalau bulan-bulan sekarang nggak terlalu sibuk dibanding Nah, beberapa bulan pastinya lalu. kalian akan banyak menerima email-email dari advisee kalian kan? Mm. Keterima, nggak keterima, oke. Mm. So, how many percent? Yang keterima, yang ke Right. rejection. Banyak yang rejection atau banyak yang acceptance sih sebenarnya dari teman-teman? Lebih ke banyak yang nggak ngasih tahu advisor sih. Nah, ini Itu. curhat ya. Kalau Itu. ya, from my end, I'm very grateful so far email-email yang masuk dan WhatsApp yang masuk tuh semuanya keterima kak keterima gitu. Senang So banget gak sih? yeah, I'm very happy to like Kak Aulin said kayak apa buahnya ya Mm. dari apa peak seasonnya kita di bulan 9, 10, 11, 12, sometimes even Mm-mm. January, right? Yes. Kita tuh benar-benar intensif ketemu one on one, even doing group session and everything that prospective students need supaya kita bisa ngeboost kemungkinan mereka keterima lah. Mm-mm. Dan we are reaping the fruits, you know, Iya, panen gitu kan. Benar. Senang benar. sih banyak yang keterima dan buat teman-teman yang nonton ini nanti kalau udah keterima ataupun hopefully enggak dapat yang enggak keterima, you can still let us know Yes. either Yap. way. Tapi Yes. kalau misalnya yang nggak keterima itu biasanya jarang banget tuh kabarin ke kita, ya nggak sih? Biasanya yang keterima. Benar kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin rasa ada rada pink malu atau Padahal apa. sebenarnya nggak perlu malu ya, Nggak karena perlu kita bisa malu. kasih tahu That's gitu harus ngapain. That's why gitu. you guys need to talk with education with advisor kan, Betul, karena betul. we gonna guide you for another road mungkin ya nggak sih, ya kan? Mungkin yang jalan di awal itu gagal, and we gonna give you some options, bisa nggak sih? Betul, Benar nggak betul. sih? Jadi mungkin beberapa itu kan mikirnya, aduh nggak enaknya ngasih tahu gitu loh, kayaknya kok Malu udah gitu kali atau ya. malu gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Mungkin kita bisa bantu. Mungkin kita nggak tahu pasti gitu, mereka nggak diterima kenapa. Tapi bisa kita bantu evaluasi. Apa mungkin kemarin itu waktu persiapannya terlalu cepat gitu ya. Biasanya mungkin orang-orang lain tuh 9 bulan, ini cuma mungkin 2 bulan terakhir gitu ya, kilat khusus. Nah mungkin itu bisa kita kasih feedback. Oke mungkin round selanjutnya kamu coba deh mulai dari sekarang. So you have one year in advance. Gitu. Iya, Atau mungkin benar. kayak, oh apakah mungkin kemarin itu sebenarnya hasil tesnya mungkin kurang bagus atau mungkin esainya sebenarnya dia belum serak udah di submit gitu. Nah jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita bantu Iya. gitu lagi. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya, nggak usah malu ya. Kalau misalkan kayak oh belum diterima nih, sedangkan mungkin teman-teman yang lain yang dikenal kok udah dapat acceptance gitu Betul, ya. Apalagi betul, dari sekolah yang bagus-bagus gitu. Betul. Jadi kita tetap encourage teman-teman semua yang ada di rumah ya mungkin kalaupun misalnya masih takut untuk ngomong karena belum diterima, nggak apa-apa hubungin salah satu dari kami aja, nanti pasti kita bantuin lagi. Oke. Gitu. Pengalaman Mei mungkin juga banyak nggak sih yang Yang dapat keterima, kabar? nah ini sebenarnya yang keterima tuh banyak, tapi karena belum dapat beasiswanya, Iya, jadi mereka benar juga masih kayak mau ngabarin tuh ntar deh mau siapin mental dulu karena sekarang juga lagi pengumuman ada apa LPDP juga baru mau interview dan sebagainya, mau lanjut ke sesi berikutnya. Jadi mereka mau ngomong ke kita atau ngabarin kita tuh kayak bingung sendiri gitu kayak oh bentar apa nih yang harus dilakukan dulu, ada yang mau interview dulu atau mau ngapain. Jadi kemarin tuh rata-rata ngabarinnya adalah udah mau deket LPDP pengumuman lagi atau mau deket any other apa namanya scholarship, itu baru bilang kayak sebenarnya keterima kemarin gitu. Oh oke, that's nice gitu. Terus mau ngapain nih habis ini gitu. Oke, Santika gimana? Well, for me, aku ngerasa kalau orang ketolak itu kan mereka mikirnya ya gitu kan, udah that's it, that's the end, atau kayak udahlah nggak bisa atau nggak bakal keterima, even if like I try again mungkin hasilnya bakal sama atau gimana. Tapi one thing a lot of prospective students atau applicants yang nggak tahu itu, sebenarnya kita bisa minta feedback. Misalnya ketolak nih, misalnya aku dapat rejection letter nih ya, from whatever US universities, and you can reply to that ya, semacam kayak kita dapat penolakan ini ya, application kerjaan gitu. Just handle it professionally, reply to the email and thank you for letting me know, and I would still very much interested to apply for
let's say kamu ketolaknya fall 2024 nih, kamu bilang I would still be very interested to apply again, reapply for fall 2025, and I would love to receive some feedback from you, kayak what can I improve for my next application and my reapplication Yeah. gitu. Karena ada advice aku yang dia apply sekali nggak keterima, apply kedua kali aku lupa keterima apa enggak, tapi intinya yang ketiga kali keterima. Oke. And that's Intinya a dia PhD jangan level. berhenti untuk Yes. mencoba sebenarnya Yes. ya. Oke, sebenarnya kalau kita belum ngomong yang kita udah keterima, nih kita ngomong yang tidak diterima dulu ya. Oke, yang kalau mungkin teman-teman bisa share sebenarnya the most faktor yang kira-kira mereka nggak terima itu kira-kira apa tuh kira-kira? Apakah essay misalnya? Itu memang variasi banget pasti Yes. ya. A Yeah. lot of factors I think. Yes. Tapi is that essay that the most important things yang membuat orang gagal atau nggak keterima atau Right. That's a What tough do you guys question. think? That's a very tough question karena kita bukan di dalam panelist admissionnya, we of course don't have a say which part of your application is lacking. Dan aku juga biasanya kalau advise aku come with sad news yang dia nggak keterima, aku nggak mau nanya kayak ini oke nggak, itu oke nggak, nilai kamu berapa, bla bla bla. Benar, Because it will, I feel like kalau aku yang di posisi kalian yang ketolak, kok gue malah kayak ngerasa di you know Kayak dijudge ya. Evaluasi banget kayak nih. diulek-ulek gitu ya. I don't like it gitu. So what I do is basically, okay, what is your next plan? Apakah kamu masih pengen ke US? Are you still with the same dream that you have? Dan lanjutin sama yang tadi the same student ya, Kak, yang reapply. Itu tuh yang dia dapat feedback dong. Kan dia nanya tuh Yeah. feedback. Dan aku juga baru tahu sih you can ask for feedback from that advisee. So then he asked for feedback. Mungkin after second time failure dia kayaknya kenapa sih gue ditolak gitu kan, tanya aja gitu feedback, minta feedback, terus dia share ke aku, feedbacknya adalah, well for PhD level dan dia punya program itu research heavy, dia itu kurang pengalaman topik dia adalah international relations. Oke. If you do research locally, it's not international, Oke. right? So what makes sense feedbacknya dari admission, orang admissionnya dari uni itu adalah we want to see more of your international collaborations or your research collaborations, kalau bisa international level. So then dia kan pasti stres dong ya, kayak loh kok aku lagi COVID lagi, gimana nih caranya international level gitu kan, orang lagi COVID, lockdown and everything. So I said just use your network. Kalau kamu dosen, kalau kamu researcher, you of course have connections or network. Or if you don't have, you go to LinkedIn. Oke. And then reach out and see if they have the same interest topic. And then ajak collaboration, kan sekarang gampang ya, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, email and everything. Google Sheet, Google Docs, everything is in the internet with you. Jadi aku bilang kamu cobalah ajak collab yang kamu bisa aja walaupun pandemi. And he did that. And he put it in the new updated resume. Terus And it keterima. And it worked. Tapi that's interesting when you mentioned that that student asked the feedback from Exactly. directly the admission. I've never give some suggestion to my advisee. Yeah, because most of the universities mereka biasanya nggak mau ngasih juga. Tapi Exactly. again kembali lagi di US itu kan Tergantung ya. by institution ya. Jadi bisa aja mungkin uni A mau, uni B nggak mau gitu. Ya mereka punya Benar. haknya Case sendiri-sendiri by gitu. case Tapi ya it doesn't hurt to try sih. I agree. It happened to me once, jadi ada satu advisee juga minta feedback dan feedbacknya itu, tapi mungkin majornya juga ngaruh ya, mungkin dari sekolah yang sama, majornya beda, Bisa jadi nggak dapat perlakuannya juga ya. beda juga gitu. Jadi dia justru sama universitasnya tuh dikasih tabel dari apa aja yang dia udah dia kumpulin dan dikasih feedback apa aja yang kurang dan apa yang harus dia lakukan tuh udah very, That's jadi dia nice. tahu That's kayak nice. oh aku harus ambil TOEFL lagi, aku harus ambil Oh, ini that's lagi good. gitu. Jadi Itu kan kelihatan. mengurangi kerjaan advisor. Kita Iya, ya. iya, jadi kita oh kamu udah tahu kan Benar. berarti yang Yes, harus benar. And dibenerin for gimana. for self reflection dia juga lebih Exactly. bagus gitu Yes. kan. Ya, tapi menarik ya seandainya ya. Maksudnya kalau seandainya mereka langsung mendapatkan feedback langsung dari admission gitu ya. At least for the second try, they know what they Yeah. need to include atau put Yeah. in their application seperti itu ya. Yeah, I agree with Kak Olin here and you guys. Kalau
nggak semua program, nggak semua admission officer atau program officer tuh mau nge-provide feedback. Tapi kadang case by case juga ya cara nanya kita gimana Betul. gitu. Kalau kita Iya. nanyanya, why am I rejected? Ya susah Benar. ya. Iya. Jadi mungkin sometimes it's our sentence, our wording, tapi kadang juga memang dilihat juga case by case. Kalau in my advice case ini mungkin dia apply udah 2 kali loh. Dan kedua kalinya dia gagal, dia nanya feedback, maybe this admission officer kayak, oh dia tuh niat banget loh mau ke sini, sampai udah 2 kali apply masih kurang oke. Terus dia nanya feedback, berarti dia bener-bener lebih interested lagi nih buat mungkin consider buat apply lagi ketiga kalinya. And maybe they want someone like that, makanya dibantu dibimbing kurangnya di Iya, mana. Okay. You wanna add something? Nah? Ya, aku kayak mau nambahin sama Santika tadi kan mungkin advice-nya minta feedback ke university-nya ya. Tapi if you notice di setiap quote unquote rejection letter itu biasanya juga ada detail di mana kalau mau buat appeal itu boleh. Nah, Oke. kembali lagi, tapi appeal ini beda dengan feedback. Kalau feedback kan kita bertanya apa yang kurang. Tapi kalau appeal ini kita membuat motion, kita membuat justification kenapa kita harus diterima. Benar. Gitu. Nah, tapi then again kita juga harus perhatiin nggak semua university itu mau gitu dan mereka nggak semuanya terima. Kalaupun misalnya ada yang minta diperbolehkan appeal, ada yang diminta mungkin nulis esai tambahan atau mungkin submit skor tambahan atau apapun itu, tapi ya maksudnya there's always Yeah. a chance gitu loh untuk jadi jangan nyerah dulu. Iya, sebenarnya if we see that kayaknya kampus-kampus US itu lebih fleksibel ya dalam hal seperti ini, ya nggak sih? Jadi kayak there's so many, it's close one door, I think you can try another door at Yes. least. Maksudnya as long as kamu masih bisa kayak tadi kayak appeal misalnya atau as a feedback atau something, I think that's more flexible in terms of that kind of things, Yeah, right? they're very open ya. They're gitu. very open as well. And most of the time dari feedback itu atau dari misalnya dia udah auto ngasih feedback with rejection atau dia ngasih rejection letter with a lot of details. Misalnya kalau kamu ngerasa ini kamu bisa appeal bla 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 caranya begini. Maksudnya it's something that you can still do. Beda sama kalau kamu ditolak pas kamu tanya kenapa? Oh karena kamu S1-nya nggak linear. Lah Yeah. itu something you cannot do. You cannot go back, you cannot turn back Benar, time and then like okay I'm gonna change my major this time. Gak bisa kan. So I feel like US is so special because of that, because other country would usually do yang ya S1 kamu nggak linear. I'm like, huh, there's such thing. Jadi Gitu kayak sih. nggak mungkin nih saya harus Gimana kembali nih ya, lagi I cannot turn S1 back time, gitu. so where Kecuali am mau I S1 going? lagi. Iya kayak, oke aku boleh S1 lagi, kan nggak mungkin dong. Maksudnya Benar. it's yeah, you know. Okay, still on some rejection kind of things. Jadi aku tadi pagi juga baru ada RYC juga ngobrol. Dia sudah nge-apply last year, she apply and then she got rejected. And then setelah itu dia nge-apply sendiri semuanya. Jadi gua nggak bantuin sama sekali. She did by herself and then dia akhirnya menyadari kayaknya she need a help. Akhirnya dia ngobrol sama kita nih gitu loh. You guys got a lot of experience like that? Akhirnya kayak jadi mereka itu kayak bukan pelampiasan jatuhnya. Jadi kayak they're looking us for another help gitu loh. And mereka menyadari kayaknya butuh bantuan. Kalian dapat banyak kayak gitu nggak? Ada beberapa sih, ada beberapa. Ada yang sebenarnya habis dia ketolak, dia baru tahu Education USA. Iya. Nah, beberapa. Jadi habis itu juga. misalnya nih walaupun dia udah tahu Education USA, dia pikirnya oh Education USA, oke, daftar deh sendiri with your own effort, with their own effort, ketolak ke Education USA deh mau curhat doang nih sebenarnya. Iya, ternyata. Terus pas aku bilang, loh kok kamu kemarin nggak ke kita kan bisa bantu review CV sama essay nih misalnya kalau kamu misalnya keluhannya kak essay itu gimana sih harus nulis apa sih? Kayak loh kan bisa review sama terus yang kayak oh ya bisa review sama. Jadi memang ya itu sih kayak At least that's why they're we are coming doing to this. us ya. At Yeah, least but they're coming to My us. point is kalau misalnya dia tahu lebih awal, Akan jauh lebih. siapa benar tahu sih, it benar. can make a difference gitu Yeah. kan. Ya, ya. Karena sebenarnya walaupun mereka juga bagus banget ya, misalnya mungkin profilnya bagus, esainya semua udah bagus gitu. Tapi mungkin butuh a set of ini ya, fresh eyes gitu loh. Ya, Mungkin yang orang yang benar. belum terlalu kenal dia, mungkin orang yang belum pernah baca esainya gitu, bisa memberikan feedback yang mungkin sedikit berbeda. Nah mungkin it can make a huge difference Yeah. juga. Gitu. I mean if you go to your parents and your friends, your best friends to ask,
ini essay aku udah bagus belum? Kamu ngerti nggak aku ngomong apa? Ya mereka mungkin juga satu agak sungkan ya, maksudnya tau lah ya orang Indonesia, oh bagus gitu. Oh iya bagus kok, padahal mungkin dia tuh sebenarnya nggak ngerti mungkin. Benar, Tapi benar. dia sungkan dan memang kan karena kenal baik dan nggak mau affect the relationship, so that's what they do. Tapi kalau kita kan we are professionals that are meant to help you. Jadi kita memang bakal subjektif. Okay, so that's all the rejections discussions ya. Jadi teman-teman sebenarnya yang baru ini lagi March atau April itu banyak yang mendapatkan pengumuman ya. Got some rejections letters, don't worry and don't be sad because we're gonna help you for next step what you have to do, right? So for the acceptance, okay, let's say keterima nih, what they have to do next? Kak, I think there are people yang in the middle of nggak ditolak nggak diterima juga Kak. So Waitlist living in tuh. limbo, Waitlist maybe. tuh. Oh, Yeah. wait, yeah. Waitlist. Okay. Itu I feel like itu limbo banget sih. Jadi kayak Bener. nunggu salah, nggak nunggu salah. Apalagi kalau misalnya nih Benar. apply 3 atau 4 atau 5 US universities, 2 udah nerima, 1 waitlist. Tapi yang dia pengen banget itu the top priority. Betul, Exactly. betul. Pengennya tuh yang waitlist Kak. Tapi yang 2 ini gimana dong? Udah kadung iyain kan. Belum deadline Iya. buat kayak say yes to Yes, the school, benar, to the benar, offer benar, letter, benar. to the acceptance letter, terus buat bayar depositnya gimana ya Kak? Wah itu Itu kegalauannya. bingung Iya. sih. Ya, Terkadang kita juga rada-rada bingung juga memberikan saran ya buat teman-teman yang wait listnya itu agak lumayan. Ada nggak sih pengalaman? Ada malah Ada. udah keterima, udah visanya udah keluar, udah Tapi tinggal dia masih berangkat. wait list gitu, Terus waiting list udah gitu. keterima kan satu sekolah A gitu. Ternyata pas sudah siap semuanya, dokumennya udah siap, dikabarin sama sekolah B yang impian sekolah dream school dia, ya dia waitlist. Wah itu udah bisa bikin nggak bisa tidur. Waduh, Jadi sedih dia banget. kayak datang ke kita terus, kita juga bingung ya kayak kamu udah mau Ngomong berangkat loh ini. Masalah visa kan udah keluar ya, Bener. itu juga nggak main-main. Visanya. Udah tinggal naik pesawat kayak aku Tiket berangkat. pesawatnya udah. Iya udah aku berangkat minggu depan Kak. Lah Nah, terus ya ini udah. gimana? no. bingung dia. Itu dilema Gimana? banget sih. Ya, I mean gimana if you sih? already have the flight ticket kan berarti udah tahu dong ke kota mana. Kalau yang waitlist itu sama kota ya syukur. Tapi kalau enggak you have to scrap all of Exactly. the Iya, ini untungnya Flights. itu dekat sih, jadi Tapi kayak kan nggak terlalu jauh. dokumen untuk admissions dan Right. lainnya kan harus juga nggak Iya. mudah. harus Betul, diganti betul. lagi. Sebenarnya sih kalau emang ternyata, again ini kan toh waitlist ya. Iya. Maksudnya ini masih deferred juga. Kita nggak tahu. There's a 50% chance kamu diterima, 50% benar. chance ya ditolak juga gitu. Kalau saranku berangkat aja. Toh kalau misalkan emang ternyata nantinya memang diterima atau ternyata masih tertarik banget dengan sekolah satunya, kamu bisa transfer kok Yes. gitu loh. That's Jadi kan a good Betul. idea. bisa Betul. ditransfer anyways Iya, gitu. Tapi I-20-nya ya. jangan juga ngebuang kesempatan yang udah di depan mata gitu kalau menurutku sih. Sayang that's juga. good. Gitu. I agree. But then skemanya adalah kalau dia dapat scholarship misalnya. Nah itu mungkin agak tricky ya. Itu yang Yes. harus misalnya pun dia mau transfer pasti harus dengan persetujuan dan diskusi ya. Exactly. Betul. Jadi itu harus diomongin juga itu dengan scholarship providersnya. Karena biasanya banyak yang kamu kan udah dealnya dengan exactly. kita di uni A. Apalagi gitu. udah bayar. Kadang tuh masalahnya bukan di transfer itu Yes. bisa apa enggak. Karena di US yes you can do that. That's one of the greatest flexibility that they Mm-mm. provide on top of interdisciplinary. Tapi ya itu masalah finance-nya ya. Kayak you already pay misalnya for the first semester. Ya. And then maybe you already pay the deposit fee. And if you want to transfer there's another Exactly. fee Ngurus involved. I-20 lagi yang baru. Exactly. Ya. And then sometimes you also have to check in that case mungkin ceknya bisa nggak nerima offer yang dari waitlist nanti misalnya kamu keterima dari waitlist bisa nggak dipakai buat dia transfer, Iya, di defer right? ke semester ya, selanjutnya. exactly. Oke, talking about waiting list. Oke, sebenarnya kalau dari kampus itu biasanya kan ada waiting list itu dia peringkat ke berapa nggak sih? Jadi kayak oke, ini waiting list yang ke-1, waiting list yang kedua, which is kalau seandainya orang yang
yang keterima terus dia nggak ngambil, berarti dia akan naik seperti itu. Ya, is that's the way how it works? I think they have I don't that, tapi internally, jadi nggak di-share Yeah, ke I'm not sure, yeah. orang Tapi- yang dapat waitlist. Iya, tapi I got one advice that mention that seperti itu. Jadi kayak, Mas, aku Oke. kayak waiting listnya yang ke dimension dia kayak ada urutannya seperti itu. Oh, Gitu. oke. Jadi akhirnya Interesting. dia kayaknya dia nggak di urutan yang pertama, jadi kayak urutan kedua atau ketiga gitu. And then ya be realistic aja sih. I think this is your chance is not that really big misalnya, ya kan? Jadi karena apa? Karena dia chance-nya itu yang kedua untuk waiting list gitu. Jadi at that time aku berikan alasan seperti itu sih. Akhirnya ya I don't know. Ya aku nggak dengar the last kabar dari dia sih sebenarnya saat itu gitu. I think there's a lot of experience, a lot of like that, right? Iya. So Sebenarnya kalau kita udah punya letter of acceptance, terus dapat waitlist juga, I would check, yang aku akan cek itu tanggal deadline-deadlinean si Iya, yang benar, udah ngasih benar, letter of benar, acceptance. benar, Jadi benar. kayak by when I have to tell the one that give me acceptance to say yes or no. Terus deadline misalnya bayar deposit itu kapan. Terus waitlist ini ada nggak dikasih deadline? You will be notified benar. if you are in or Yeah. not accepted by what date, even if you're in the waitlist. Dan kalau nggak di-provide, I think it's fair for us who are Just being not to waitlisted think, yeah. Yes. to ask. Gitu. Ya, benar, Kayak at benar. least nanya kayak, do you have a deadline for this waitlist thing you are doing, you know? Kalau ada dan deadline-nya, put together deadline-nya, oh ya nanti aku bakal tahu dulu nih yang dari waitlist keterima apa enggak. Benar. Habis itu masih sempet nih buat decide yang letter of acceptance. I think that's ideal. Tapi kan kadang enggak ya. Ya terkadang yang mereka itu universitas tidak memberikan informasi, terus dia saat itu ya you have to be realistic karena kalau misalnya kamu harus menunggu juga, I don't think you got it, right? Karena Iya, kamu juga betul. bukan yang waiting listnya juga di peringkat pertama saat Ya. itu. Akhirnya ya intinya aku nggak ada kabar lagi dari dia saat itu. Some university they have that kind of rule on that kind of things, right? Okay, so Kalau menurutku sih ya, ini personal opinion aja. Kalau memang udah diterima di satu university, dan mungkin yang lainnya entah itu di reject atau di waitlist gitu. First of all, kalau misalkan si student ini memang udah berpikir mau mendaftar ke sana, berarti dia udah punya ketertarikan untuk ke university itu anyways kan. Dan menurutku kayak nggak ada salahnya diterima juga, karena you'll never know where it's going to take you. Iya. Ya kan? At the end of the day, it's about it's about you kayak apa ya, learning, experiencing a lot of things, nggak cuman karena universitinya sendiri gitu. Jadi even though it's not your first option, not your second option, the fact that you apply to that university, that means you're interested. yes. Itu aja sih. Jadi nggak Tapi, salah sih Kak, dijalanin. Tapi Kak, it's my first choice and I'm Tapi it's not, waitlisted. it's not the top one gitu ya. Yeah, I'm just gonna argue for the sake of, realistically, advisee usually do that. Gitu. They're Yeah. like, ya Kak, tapi aku pengen banget nih, Benar, and I'm benar, benar. waitlisted gitu, kayak Aduh gimana? tanggung banget, it's like you, Dikit lagi nih. yeah, you kind Iya, of like ngerasa waitlist itu kayak ada harapan. hampir keterima, Iya, ada harapan. harapannya. Dan harapannya gede dan segala macam. So sometimes it's really hard to decide when That's you're true, giving, Yeah. Karena- getting that. We're talking about like top university. Kalau kita ngomong kita keterima di waiting list, terus Mhm. di top university, which is I don't think that's very Small change-nya itu Iya. harus sedikit banget ya. Orang yang kayak nge-reject atau kayak nggak Mungkin keterima. kalau penasaran banget ya, yang bisa ditanya ke admissions office-nya adalah persentase yang Iya. yang diterima dari waitlist atau deferral itu berapa banyak. Kalau seandainya mereka bilang Right. 2%, sudahlah lupakan Benar, gitu loh. Tapi kalau dia benar. bilang 50%, ya udah oke silakan kalau mau ditunggu Right. gitu. But the thing with waitlist though, they have multiple people in the Yeah. waitlist. Exactly, So when we exactly. ask for kayak berapa persen yang keterima, ya tentunya yang waitlist pertama dan kedua itu Itu dia chance-nya makanya. beda sama Yeah, waitlist of let's say course. ke Itu 8 dia. sama 9 gitu kan. So sometimes I'm like, coba kamu pikirin dulu lah kayak gimana dan like what Kak Olin said and Kak May said here, kalau memang kamu udah apply ke sekolah itu dan kamu keterima, which is yes, you already have the interest, dan of course kayak maksudnya kalau second option kamu nerima kamu kayak why would you throw away your second option. Kalau ini kita ngomongin kalau deadline-nya nggak cocok sama sekali and you have to pick
at Iya. that time. Masa you are throwing away your second option Right. just for a wait list in your first option dan chance-nya kita nggak tahu, it's unknown gitu kan. Kayak cari jodoh gak sih? Oke. Wow. Dilema ya. That's a good Dilema. Dilema analogy. banget. Iya kan? Oke, tadi udah ngomong rejection, terus waiting list juga. Sekarang udah keterima nih kabar baiknya. Oke. Yes. So what the student need to do after that sebenarnya? Oke, udah keterima nih ya kan. Pertama. Jadi kalau intake let's say 2024 intake fall, berarti ada sekitar beberapa bulan lagi Iya. nih, ya kan. Mm-mm. So what they need to do? Selamatan dulu nggak sih? Oh, iya. Tell us, Benar, tell us, benar, benar. tell us. First thing Kirim first, email. tell us. Iya. First thing Benar, first. itu Yeah. harus tell Would let di you know, advice. gitu. Benar, itu akan Uh-uh. membuat hari-hari kita itu bermakna Yeah. nggak sih? It's, Ya kan? it Iya, will make kayak our at least- year, at least not kita day. sudah- Happy. It will make our year because that's like Exactly. ngerasanya buah kerja setahun. Setahun. Alasannya Udah. kayak kita yang diterima, padahal kita nggak exactly. daftar. Apalagi yang udah kayak berbulan-bulan Nah, ketemu kayak tiap minggu nih bolak-balik ketemu ini 20 terus nih. kali ya Kak Mei ya. Benar, benar, benar. Itu Iya sih. Ya, tapi ya kalau misalkan emang udah diterima gitu ya, and then you guys don't know what to do next, contact us, that's true Yes, gitu. Maksudnya that's kabarin true. kita aja, nanti we'll guide you with everything. Tapi yang jelas kalau udah pasti diterima, pay attention to the email, karena Yep. biasanya disediakan portal ya, harus login, bikin Betul. account dan lain-lainnya. Betul. Make sure before you do anything else, mikirin visa dan lainnya, you do that first, confirm dulu. Benar, gitu. confirm. Iya, itu betul. biasanya berapa lama tuh universitas memberikan jangka waktunya I think untuk range-nya beda-beda ya Kak. Iya. Tapi I've seen ada yang secepat beberapa hari lagi. Oh, Ada yang really? seminggu. Iya, iya. kalau misalnya dia mungkin dia nggak di waitlist tapi dia di salah satu orang yang keterimanya yang agak belakangan decisionnya. Itu bisa sampai cuman beberapa hari to a week, ada yang 2 weeks, Iya, ada benar. yang a few months Iya. actually. So it really depends. Mm-mm. Tapi ya itu sih, pay much attention to the deadline and maybe the amount of deposit. Terus kalau buat let's say LPDP awardee, they need a letter of guarantee ready. Jadi menurut aku daripada kita nunggu misalnya kamu bikin letter of guarantee request itu nggak perlu letter of acceptance yang spesifik banget, udah boleh siap-siap gitu loh, siapin apa yang diminta buat letter of guarantee. So once you get accepted, itu letter of guarantee-nya bisa langsung di request dan bisa cepat gitu. Dan Oke. paling pay attention ini juga ya, karena dengan kita masuk ke portalnya, Ya. sebenarnya bukan berarti kita setuju kita akan pay deposit, kita akan attend the Betul. university Hmm. gitu. Tapi at least you secure a spot dulu, jangan Mhm. sampai si link untuk si portalnya ini expired gitu, terus Ya. malah nanti nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. Betul. benar. And Gitu. actually portal itu dibuat, maksudnya kita masuk ke portal itu bikin account dan segala macam so that we can pay the deposit. Yes. So then once that link is expired atau kayak kita lewat deadline-nya, linknya udah Ya. nggak berfungsi, then you just automatically dianggap Hilang lah kamu udah, nggak ya. terima letter of acceptance ya, gitu. Like you don't want to attend the Tapi program. is it possible, let's say misalnya dia udah expired nih, dia yang seharusnya dia say yes ya. Is it possible to get like a second chance? Misalnya kayak itu kan kayak Tough. like a system, right? Yes. Itu kan sistemnya jatuhnya. Ya. Jadi kayak dia email lagi nih, oh maaf, ada nggak sih you get So experience far on sih that? nggak Aku ada belum yang kayak pernah gitu. Belum pernah Belum juga. ya? Tapi sih. kalaupun Oke. ada, I would say chance-nya bakal jadinya kecil nggak sih bisa mereka Karena do ya that. benar. Mungkin by default dikiranya Dia udah nggak udah terima, nggak, terus ya. orang yang di waitlist udah Nggak ada diterima. kabar. masuk, Oh ya. yeah, So then that's the thing. you lost your Exactly. ticket gitu Ya, intinya. akhirnya itu orang waiting listnya akhirnya Iya. bisa Iya, masuk betul. dengan seperti itu ya. Dan biasanya kalau udah ada surat acceptance gitu, biasanya orang terlalu excited aja, klik Iya gitu. benar. Ya langsung Nggak ya. mau. Langsung ya. Oke. Oke, So screenshot and send to your advisor. Oke, Okay. jangan lupa, jangan first lupa. thing first adalah send to the Screenshot, send to us. Screenshot. Okay, do you guys experience a lot of your advisee get accepted to multiple universities? Yes. Yes. Okay. Yes. So what Fortunately, is yes. your best suggestion for the university? Untungnya yang keterima di multiple university dia udah tahu first choice-nya Where apa. okay, where need to do? Okay. Jadi ya udah. Tapi what to do-nya sebenarnya I would say cek tanggal-tanggal, tanggal-tanggal penting kayak deadline say yes, deadline deposit tuh kadang beda loh. Mhm. Terus habis itu cek juga kalau kamu scholarship awardee, of course you need to like let yang kedua ya kasih tahu your scholarship ini ya, grantor atau sponsor. Habis itu cek requirement visa dan segala macam, dan kalau kamu perlu step by stepnya, you can come to us.
And also check tanggal orientation. Aku ngerasa a lot of people think orientation tuh kayak nggak terlalu penting. But Oke. if you never been to US or you never study abroad, orientation itu something you shouldn't Yeah. miss. Exactly. That agree. is usually it's about 2 weeks before the Ada The yang class 1 week, ada yang 2 starts? weeks, Yeah. ada yang a Okay. few days before. Okay. So yeah, Yeah. that's why I always encourage kamu cek tanggal orientationnya dan bukan yang online ya. Kalau kamu attend online atau mereka ngasih pilihan online dan kamu memang harus attend online ya udah. Tapi kalau kamu bisa in person, please make sure you arrive exactly. before the in person orientation. Kenapa? Karena biasanya itu di mana mereka ngasih tahu kamu bikin bank account di mana, the closest ATM, the closest phone provider and everything. So you're not like lost gitu loh Yeah. pas sampai. Walaupun Education USA bikin pre-departure orientation Yep. ya Kak. Still, Okay. tapi kan kita tidak ada di lokasi yang tahu persis di mana. And also it's a way to make friends. Ya Yep. nggak sih? Jadi kayak ya udah mulai networking, udah mulai ketemu orang-orang tuh ya bahkan sebelum sekolah gitu di situ. Betul. Jadi so menurut aku jangan sampai kelewatan juga sih. Yes. So Education USA's pre-departure orientation itu to complement what you will get from the university specific and hopefully you can do it in person with the university. Yes. Itu to complement karena kalau PDO-nya kita ngundangnya kayak alumni, current student, and then lebih ke preparation pas kamu di sini sih gitu. Okay. So do you guys experience a lot the FIC got to multiple university accepted and then dia kayak curious about aku keterima ke 2 universitas nih. Terus gimana sih dengan universitas yang aku nggak ngambil gitu loh. So nanti gimana nih sama universitasnya. So do you guys get a lot of question like that? Misalnya kayak mereka lebih khawatir dengan penolakan dia ke satu universitas yang dia tidak ambil Ini gitu. harganya tinggi banget nih. Iya, benar. Itu menarik So, sih. sebenarnya Pernah, there's a pernah. lot of question, a lot of people ask that ya. Yes. Jadi kayak khawatir gitu loh. Nanti apakah nanti di blacklist kah atau apa blacklist, gimana ini gimana. gitu, So iya, iya. sebenarnya lebih kepada I don't kita kayak think budaya so. timur Cemas itu ya? lebih kayak cemas. Sungkan, Ntar gimana sungkan. sungkan bener. Benar-benar. So do you guys experience a lot? No Ada sih, beberapa. Aku nggak pernah. In the sih. past, they actually ada yang nanya kayak, jadi ini kalau aku tolak Gimana? nggak apa-apa kan? Terus Benar. kayak nanti kenapa nggak ya gitu? Atau you know they have all of Exactly. this fear, and I'm like, so they give you option to accept or reject for a reason. That's what I said. Jadi nggak usah takut dan mereka itu pasti punya backup plan lah ya. You don't have to worry about them. You have to worry about yourself. Oke, kalau aku udah nerima, what's next nih? Itu tuh PR kamu masih banyak, nyari housing, bla bla bla. Itu tuh banyak banget Yeah. PR ya. Vaccinations sometimes, right? Jadi please think about yang kamu accept dulu, and of course kamu reject yang kamu mau reject, please do it accordingly. Jangan yang kayak ditinggal aja gitu loh, nggak Betul, dibales, betul. nggak diapa-apain, Benar. and Terus just leave it ghosting. until Ya. jangan. Benar sih. Apa, Jadi ghosting? sebenarnya lebih ke kekhawatiran kitanya Iya. orang timur jadi merasa tidak enak kali kalau seandainya ini kita keterima udah niat benar mau nge-apply tiba-tiba kita kayak nolak seperti itu. But actually that's not a problem right for the university itself. That's right? not a I problem. don't think so. Mungkin No. yang aku mau tambahin adalah unless kalian S1 yang apply-nya ID di tengah jalan berubah pikiran. Oh, Oh, iya. iya. Now benar. you can be blacklisted itu ya, tapi Oh ya, itu di beda. luar itu nggak ada masalah karena ID kan kalian harus tanda tangan kontrak nih. Exactly. Kalau bisa Yeah. diterima kalian harus daftar atau harus masuk ke Mhm. sekolah tersebut. Gitu. Tapi other than that, they actually give you an option mau diterima Oke. atau kalian yang akan mereject bukan kalian yang Benar. di-reject Yeah. gitu. Benar. Jadi Right. it's not a problem. Ya, iya benar Iya. kata Kak Olin. Unless kamu apply buat undergraduate dan kamu sign, pokoknya apapun yang berhubungan dengan tanda Yes. tangan, kamu harus pay close attention. Ini kontrak apaan sih? Ini tuh Betul, perjanjian apa sih betul, gitu? betul. Dibaca, dimengerti, baru ditanda tangan. Jangan ditanda tangan, terus nanti tanda tangan lagi, terus tanda tangan lagi. Tiba-tiba. Totonya Terus keterima, Nah, tiga-tiganya. Waduh, berabe itu tuh nggak bisa. Okay, so the first thing after accepted tadi pay attention pastinya kan dengan yes. informasi dari website dari universitasnya. And then what other important things the student need to know? Misalkan tadi you mention Kak Santika mentions about the housing. Apakah itu sudah harus dipikirkan semenjak kita keterima atau gimana sih sebenarnya? Hal lain yang kira-kira
we should consider about that kind of things. Yeah, I would say if you're working with a budget, housing and expenses related things itu harus kamu utamakan. Karena kalau kamu masih punya waktu, kamu masih bisa find the shortfall atau the kekurangannya. Tapi kalau kamu nggak tahu, you're not aware, dan udah tiba-tiba di situ, wah bingung gitu kan. Jadi I think that's what you need. Tapi housing itu kadang memang biasanya kalau kita udah say yes to acceptance, itu biasanya kan dikasih email lagi tuh. Dan ada biasanya to-do list. Yeah. Kayak istilahnya to-do list kayak kamu ngapain, kayak login, bikin account student atau apa, register kelas kah, buat ngurus visanya dulu. Nanti kalau visanya udah, register kelas. Kalau udah ini gitu. Ada to-do listnya. Dan nextnya adalah menurut aku getting the I-20. Kalau kamu udah yakin mau I-20. attend, say yes, minta I-20. Ini sama ya, universal mau kamu S1, S2, S3, pokoknya mau sekolah di US tuh perlu I-20 dari sekolah yang kamu mau attend. Dan I-20 itu biasa requirement-nya itu bank statement atau letter of guarantee, itu salah satunya. Sama what else? Info-info kayak paspor gitu-gitu yang mungkin expiry date-nya nggak boleh berapa bulan sebelumnya segala macam. Dan kalau itu udah oke, dia issue visa, I-20 ke kamu, itu kamu baru bisa apply visa. Karena banyak Oke. pertanyaan Gitu. gini Bang, Kak aku udah diterima di University A, aku mau accept. Aku langsung daftar visa besok bisa nggak? Mohon maaf nih, nggak bisa. Tunggu. Waduh. Wow. Nggak bisa, Soalnya karena ada soalnya prosedurnya. bapak saya di bagian konsular nih, jadi langsung ya nggak juga kayak gitu. Ya, jadi ada prosedurnya dan itu sebenarnya benar kata Santika, ada Benar, to-do benar. listnya. Dengan kita ngikutin to-do list sebenarnya cukup cukup mudah Yes. gitu loh. Ntar kalau emang bingung ya baru datang ke kita, Betul. tanya, kita bantuin. Ya, Soalnya you can gitu. even come to us with that whenever kamu stuck, misalnya udah keterima tapi stuck kayak waktu itu bahkan ada yang datang ke aku nanyain tentang vaksin. Oh iya, benar. Dan iya, kita iya. kayak ya ngasih general guidance ya kalau misalnya Kak aku udah vaksin tapi di dalam bahasa Indonesia gimana ya? Coba deh kamu ke Benar-benar. rumah sakit yang Ya. kamu dapat certificate vaccination itu, coba tanya ada nggak yang bisa bilingual atau Betul. bisa nggak dibuat surat keterangan atau apa. Terus tapi cross check ke sekolahnya ya, bisa nggak pakai surat keterangan dan segala macam. Iya. Lebih Betul. ke itu sih, lebih ke what makes sense Yap. gitu. Mungkin Benar, Mei bisa cerita sedikit kali ya, kan baru banget nih vaksin Boleh. beberapa tahun lalu. Itu kita harus ada buku khususnya loh, vaksin itu. Aku nggak tahu sih. Soalnya Mhm. Waktu Wait, aku- Is it- buku khusus untuk vaksin warnanya warna kuning gitu. Is Jadi it itu emang national Yes, level? jadi International kalau gitu. misalnya, iya betul. Jadi Oh, kalau good. misalnya dia udah pernah divaksin, jadi dapat buku itu nanti bisa ke dokternya untuk minta kayak cap dokternya gitu. Oh, that Dokternya, makes sense. ya that's easier. Kalau misalnya A lot harus ditranslate dan sebagainya itu kayak mungkin ribet lagi ya. Tapi buku itu, nah the thing is buku itu tuh kadang nggak dijual bebas gitu loh. Jadi ada rumah sakit tertentu yang provide, ada rumah sakit yang enggak. Cari informasinya tuh yang panjang. I guess dari semua setelah acceptance itu yang paling ribet adalah vaksin. Exactly. Paling ribet Karena tuh kadang justru vaksin. beda sekolah itu minta vaksin yang berbeda loh. I agree with that. So sometimes if you kayak misalnya kamu denger nih teman kamu keterima di University A, kok Kak dia nggak perlu vaksin ini? Iya, Kok dia, benar. kok aku mau ke sekolah yang B ini, kok dia minta vaksin ini? Yeah. I'm like, good question. But then the school knows what's best for to protect their student. Mungkin hal-hal yang common di kota A sama kota B itu beda. The virus and the everything itu bisa beda. Bahkan banyak kampus juga itu yang tidak meminta vaksin. Is that Exactly. correct? Yes. Ya. Karena dulu kampusku tidak minta vaksin Bener. ya sama sekali. Kalau aku dulu minta. Oke. Aku minta tapi nggak ribet. Karena ada sekolah yang mintanya tuh sampai yang detail banget. Exactly, benar. Kayak misalnya harus vaksin polio, Hmm. DPT, MMR, meningitis, Ya, macam-macam. cold flu sampai yang detail kecil. Ada sekolah yang kayak at least you already had it when you were a Right. baby, it's Yeah. okay Yeah. gitu. Yeah, that's Yeah. exactly how Yeah. how it Yeah. went for me. But then I would say mungkin dulunya, the pandemic changes a lot of things, right? So maybe these days there are more schools that would require you to have certain vaccinations compared to maybe before the pandemic time. Maybe they are, now more aware of those things that are necessary and everything.
But another thing yang masih nyambung sama itu adalah sama kesehatan yang sometimes requirement itu tuh health insurance. Yeah. Gitu. Yes. Jadi biasanya sih included in our tuition and fees and student international student insurance ya. Itu biasanya international student insurance yang dipakai sama sekolah yang kita attend itu udah memang terafiliasi sama mereka. It's their, udah dipilih sama mereka lah intinya. Dan fees-nya itu fix gitu kan. Gitu. Jadi kalau kalian memang punya insurance sendiri, ada tuh pertanyaan-pertanyaan. Kak, kalau aku punya insurance sendiri, boleh nggak dan segala macam? Ya kamu harus cek sama sekolah kamu. Do you accept this kind of Yeah. coverage, this Betul. kind of insurance? Betul. Yeah. Dan yang pasti insurance-nya bisa dipakai nggak di sana Yes. long term gitu. Yes. And it's probably kalau sama beasiswa itu tergantung dari masa visanya. Jadi kalau misalnya kita boleh datang tuh di grace periods, right? 30 days before masa visa atau pergi setelah masa visanya habis. Nah, during that grace period kalau misalnya pakai beasiswa tuh kadang nggak di cover. Jadi kita harus cover sendiri. Gitu. Nah, itu juga harus yes, that's what happened to me. Oh, oke. Jadi harus kayak aku datang misalnya visa aku tuh mulainya tanggal 28 Agustus, aku datang 22. So I have like 6 days. Oh, So Nah, they're not those- covering for your health nope, insurance. nope. dulu kamu gitu During juga, that time. I think so. I can't remember that. Kayak Ages iya, sih. I think different Kayaknya. bisa beda-beda ya. Kayak kadang mereka mengupdate regulationnya. Yes. Jadi kalian harus cari yang the most updated dan yang paling gampang Yeah. tuh dari sekolah yang kamu mau attend Exactly. karena mereka yang Exactly. harus nge-guide kamu along with whatever we can Yes. help you with gitu. Jadi kayak housing, mereka pastinya ngasih kamu beberapa pilihan. Mungkin yang on campus, terus habis itu yang near campus yang Yes. udah nggak bukan dorm gitu. Nah, kadang harganya juga bisa lebih mahal yang dorm daripada kalau kamu independen, kamu tinggal di luar sendiri dan segala macam. But sometimes there are schools yang mengharuskan kamu untuk stay in the dorm in the first semester, in the first year, apapun regulationnya mereka. Jadi itu kamu harus baca small detail itu dan if you get confused and a lot of people are actually confused, they come to us and we Yeah. will Yes. guide you Yeah. there. Exactly. Yang intinya sih sebenarnya there's so many things ya. Ya setelah keterima itu banyak sekali yang kadang-kadang kita nggak tahu nih harus menyiapkan ini, harus melakukan ini dan segalanya. So if you have a questions regarding everything for preparation to all document, talk with Education USA. So we're gonna Yeah. have a lot of Betul. things. For that. Iya, tapi kita expect kamu untuk bisa membawa kamu bingung di mana. So you cannot just tell us, Iya, Kak, benar, aku benar. bingung vaksin. Terus kenapa vaksinnya? Mau something Mereka yang minta nggak vaksinin. sih? Which Iya, one? benar. Kamu yang something, Hmm. kalau gitu kamu yang vaksinin aja, San. Benar. Kamu yang ngeluarin capnya Oke. juga. Iya, iya. Oke, bentar ya. Aku print dulu. Okay, so tadi udah pay attention and then checklist for all our document and everything. Terus tadi the most important things juga insurance-nya juga harus dipikirkan lagi. And then last thing probably ya sebelum mereka berangkat visa, right? So tadi Santika juga menyebutkan tadi harus Ya. menerima I-20 terlebih dahulu, DS-2019 Yeah, buat yes, visa okay. J1. Oke, itu adalah semua dokumen-dokumen yang dilengkapin, and then baru teman-teman itu nge-apply visa. Yes, Gitu, betul, right, something like that. betul. Okay, so is that how many days so before how many days the student can apply visa before they enter the United States? Is that 3 Kayaknya months? kalau apply No. visanya Bisa 3 months ya? bisa secepat No. mungkin. No, 3 No? months. 3 No, months it's more before. than 3 months now. Is that 60 like a year or something? It's more. 3 months itu as per last year. Per last year I think either 6 months or 9 I-20 months. yes. No, visa juga. Visa Oke. Including visa. Okay. You Bentar cannot ya. enter the United States sebelum 30 30 hari. hari. 30 hari. Tapi you kamu can bisa nge-apply apply. visa. Apply Dalam- visanya bisa jauh-jauh bisa hari. jauh. Yes, bisa hari. dari jauh Ya, hari. apply visanya memang bisa jauh-jauh hari. But the entry Within itu 30 Entry-nya, days. benar. entry-nya yang sebenarnya Yang grace menurut period aku itu tadi. perlu diperhatikan. Oke. Before you start your program and when you graduate your Yeah. program, kamu bisa stay berapa lama, Yes. itu kamu harus mengikuti the immigration's regulation. Alright. So, Okay. yes.
A lot of people bahkan mereka lebih anxious, lebih worried about their visa instead of their acceptance, right? Mas, aku mau padahal dia belum nge-apply nih, tapi dia lebih khawatir. takut dengan- dulu. Iya, iya, Iya. banyak banget. Tapi Belum apa-apa, se- nanyanya visa dulu. Maka- Kamu mau sekolah kemana? Yang penting Amerika, Kak. Tapi Ya, visanya tapi gimana? Waduh. No, you are not talking about visa first. Iya. At least kamu udah keterima itu baru nanti we talking about visa. Sebenarnya se ngeri itu nggak sih sebenarnya nge-apply visa ke US? That's people ask a lot of questions. Apa ya? Kayak ribet itu nggak sih sebenarnya apply In visa? short, sebenarnya? no. Oke. Karena Iya. gini, kalau kamu udah dapat di S2019 atau I-20 dari sekolah, sebenarnya udah ada struktur dan prosedurnya sendiri gitu. Itu udah ada, apply, ngisi formulir dan lain-lainnya, bayar, lalu bikin interview, and that's it. Sebenarnya step by stepnya cukup simple. Cuman memang formulir visanya ini sangat Ya panjang. itu betul. Oh iya. It takes time. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin susahnya di mana, susahnya itu ngikutin stepnya. Makanya kenapa Education USA itu bisa provide kamu step by stepnya. It's because sometimes people get lost and feel that it's really Yep. hard to get the visa. Karena kayak kok feel so endless gitu. Loh, bukannya dapetin dokumen dari sekolah aja udah cukup. No, you have to pay service fee. After that you have to have DS 160 or DS 2019. Habis itu ada step berikutnya ngisi formulir untuk visanya itself. Foto. Foto, memenuhi requirement fotonya aja Fotonya. dulu Benar, orang-orang udah yang kayak benar. background warnanya harus warna apa, ukurannya berapa, udah pusing dulu. Nah sekarang sebenarnya menurut aku a lot of things are much more simplified when the technology also advances and people share more in social media and everything. Jadi sebenarnya kalau kamu nyari studio foto, kamu bilang mau foto visa buat ke Amerika, itu udah tahu. Nggak usah kamu Yes. stressin lagi gitu. Kalau dulu kan mungkin kayak berapa puluh tahun lalu kayak kamu yang harus tahu gitu what kind of background color you need and everything. Now they already have kayak travel more common lah ya. Jadi udah pada tahu visa buat misalnya ke South Korea warna apa, ukuran apa itu udahlah, udah di studio foto punya expertise. Kamu leave it to them gitu. Focus on filling in the form yang akurat. Jadi jangan sampai ada typo misalnya tahun nih travel record ya. Yang menurut aku kalau kamu belum bisa dapetin I-20 atau lagi sambil nunggu acceptance, mendingan ada baiknya kamu ngumpulin travel record dulu. Karena for me personally itu yang paling lama sih. Paling lama Same. kayak tahun berapa ke berapa. Misalnya kalau dia mintanya 5 years, Oh iya benar. Back, benar. right? Iya, Iya. iya. 5 tahun terakhir kamu travel kemana aja. Betul. Ya betul. itu. Harus cek paspor Kalau lagi. misalnya paspornya masih ada ya itu gampang. Tapi Exactly. paspornya Tapi udah kalau habis, nggak ya, ada, ya itu udah, sulit agak susah, sekali. benar. True. Gitu. Yes. Paling aku konfirmasi sedikit ya. Jadi bisa bikin visa itu bisa di-issue paling lama 365 hari in advance. Setahun. Yes. Which is Satu a A tahun. year before. Tapi hanya bisa masuk ke US 30 hari sebelum. Yes. Betul, benar. Jadi Gitu. entry-nya yang kamu harus watch which is tiket pesawat kamu. Okay. Is Yes. that particularly for a certain visa? F and M, jadi not for J. F, not for J. Ya, karena kalau J kan biasanya dari government ya, jadi emang Yeah. tidak spendnya tidak Ya, banyak. I think J is Dari take like sponsornya. 3 Probably a months. few 3 months months. ya. 3 It months. makes sense Benar, sih. benar. Oke. Jadi ya beda jenis visa juga kadang ada perbedaannya. Jadi kalian harus look out bedanya apa. Terus fokus ke jenis visa kamu, nggak usah Iya, dipusingin. benar. Oh, kamu mau apply-nya misalnya J1, terus kamu musinginnya yang F1. Benar, benar. Ya, benar. beda gitu kan. Nggak usah dipusingin gitu. Betul. There was a funny story. Jadi kayak advice-ku keterima. Terus dia mau nge-apply visa, tapi dia berangkatnya itu berapa bulan kemudian gitu kan. Tapi dia udah langsung nge-apply visa dong. They didn't ask question, jadi langsung aja, Mas, aku mau nge-apply visa gitu. Terus pas ngomong-ngomong itu memang dia udah nge-apply. Tapi dia bilang, Mas, semua berkas-berkasku dikembalikan kembali karena memang belum waktunya gitu loh. Jadi tapi Semangat tapi untungnya dia adalah dia itu nanti berkasnya itu kayaknya ditahan sama mereka, jadi nanti dia tinggal interview aja seperti itu gitu. Oke. Which is sebenarnya dia tidak di prosesan itu karena itu masanya kayak tadi dibilang kan, karena yang setahun ini kan kayaknya baru diberlakukan juga kan ya. baru Right. beberapa bulan yang lalu lah. Yeah, ya. so I think a lot of people they start very early tapi sebenarnya itu belum waktunya. Seperti Right. itu.
Betul. But it's good. It's always good to start early dan kayaknya juga Exactly. memang That's true. Semuanya it's not dokumen-dokumen something- sih. Dan Yeah. mungkin yang butuh Dokumen. kita emphasis di sini adalah bahwa students dari Indonesia itu rate diterima visanya sangat Oh, tinggi, yes. if not one of the highest 90 in plus Yes, ya? 90 plus something. 92%. 92 92 atau I don't know 95% exactly, but I think lebih. it's Yeah, above 90 plus 90. persen. Above 90 Ya. plus. Jadi salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih ya selama Benar. dokumennya Lengkap, lengkap, asli, selama akurat. betul. Jelas sih, ya betul. Yeah. Sama-sama yang ditulis dan diisi semuanya tidak Yap. ada yang fabricated. Benar. Seharusnya nggak Yes. perlu takut. Benar. And Apalagi typo. Benar. Typo. Oh ya. Gitu. apalagi teman-teman yang sudah mungkin keterima beasiswa LPDP, beasiswa Fulbright, I can see like 100% guarantee sih Yes. sebenarnya. Yes. And even if you don't directly get kayak slip yang menyatakan kamu bakal dapet visanya, itu tuh kadang mereka hanya perlu tambahan dokumen. Iya. Iya. Gitu aja kok. Kayak misalnya mereka minta tambahan dokumen apa, just give what they ask for and let them do their job and the process. Iya. Gitu. Itu banyak juga sih yang bertanya ya, Mas, programku mau mulai ini minggu depan, tapi aku belum ada visa dan segalanya gitu. Tapi memang ada beberapa orang itu yang kasusnya itu memang is gonna take a little bit longer in terms of the visa process. Tapi jangan khawatir, seharusnya itu nggak bakalan yang sampai berbulan-bulan sih seharusnya. Iya. Jadi yang case-case yang kita terima itu it's just like I don't know 2-3 weeks ya. Tapi memang kitanya memang khawatir Deg-degan aja ya. pasti karena ini kelas sudah mulai. Tapi what you need to do adalah just let your professor or campus knows about your situations, Yes. ya nggak sih? Jadi Betul. kayak ini masalahnya bukan di saya ya, ini masalahnya adalah di Right. visanya dan segalanya. Yes. seperti Menurut itu. aku ada pentingnya juga kamu nggak menunda-nunda buat progres ke visa application kamu secepat yang kamu bisa. Jadi kadang orang mikirnya, oh kata Education USA 7 hari juga jadi Oh, visanya, benar. 3 hari juga jadi. Bahkan ada yang hari sama hari bisa dikabarin jadi keterima atau gimana. Jadi jangan dianggap itu jadi patokan ya, karena visa jadi itu bukan kita proses apply visanya loh. Ya, itu beda. Itu kita kita udah interview, kita nunggu visa kita Ya, approved and kita nunggu visa kita balikin dengan Pasportnya paspor. dibalikin, ya. That's the how many days jadi, bukan how many days it takes to From complete the process, ya, form, benar-benar. bolak-balik nanti bayar visa fees and everything. Oke. So since we don't have a lot of time, Yes. since 5 minutes left, okay, what we missed? Kira-kira ada yang nggak ada nggak sih kira-kira yang setelah keterima nih? Oke, tadi kan kita udah ngomong kalau nggak keterima, pasti Right. ngomong sama kita lagi. And then tadi udah kita ngomong banyak pay attentions, checklist, about insurance you have to think about that as well. Visa, is there any something that we missed? Kayaknya we covered pretty much everything ya. pre-departure orientation kita udah, visa udah, checklist from universities. I think we covered most of it. Dan oh ya, ini fun fact aja. Jadi kalau misalnya kalian apply visa terus ada kendala, unfortunately, even though we are Education USA advisors, kita nggak bisa yang Yeah. interfere with your visa process because Correct. it's in the hands of the Consular embassies inspections, ya. and the immigrations and homeland security. So unfortunately, you have just to comply. Jadi whatever they ask for additionally, you need to be able to provide that if you want them to process that, at least Yeah. to consider gitu. So even like you ask, Mas, aku nggak keterima, aku udah nge-apply tapi belum dapat kabar. So ya kita banyak sekali, saya khususnya yang di embassy, get a lot of questions about that. Again, we can't really help you at all. Yep. But at Yep. least we give some jadi kayak lebih ke informasi aja nih, ya kalau Yep. misalnya what the visa Yes. needs, or they need this and Yeah. that, more document, and you have to Yes, submit and you that. have That's to, it. if you come to us, you need to be honest about it. Jadi misalnya, Exactly. do they ask for additional documents? Dan kalau kamu bilang no, but then your Iya, visa is ternyata mereka butuh. not coming out at all, it's just not making any sense. Cool. That's not how the process works gitu. Jadi lebih ke itu sih yang Okay. aku ini. Alright. Alright. Thank you. It's like a Ada year, lagi? not a year, just like an hour talking, right? How could I say like Oh, a year? and about name, kan orang kadang suka banyak concern ya. Kalau nama aku yang kayak gini, yang kayak gitu, bakal ketolak gak ya visanya?
kayaknya itu udah ini banget deh, udah nggak, maksudnya it's not Yeah, like it's that not a lah. concern, It's I not, guess. it's Karena not. orang nggak akan menanyakan itu sih. Yes, Okay. that's all. Alright, Oke. so happy to have this conversation. Okay. Yes. Jadi buat teman-teman, nanti kita akan upload lagi ini YouTube-nya Education USA. Hooray. So hopefully atau nanti bisa nonton juga di Air America YouTube juga lagi untuk recordingnya. Terus hopefully by this conversation kita banyak banget tadi yang cover untuk what you guys need to do after you get accepted and everything. So still in the end juga masih bingung, don't know what to do. Again, talk with Education USA. We're here to help you from the beginning until the end. Right. All right. Oh, So- All right. It's been One more fun. thing. Yeah. One If more thing. you get accepted and oh yeah. you did okay. not let us know, unfortunately, we don't know how to invite you to the Oh, pre-departure yeah, orientation. that's nice. Yeah, yeah. So you have to I let us agree with know. that. Yeah. And if you could subscribe to our YouTube Yeah. and check our upcoming events Yep. in our social media. media. Right. Yeah. Yeah. Subscribe to our newsletter as well. Newsletter as well. Newsletter This- juga. we have so many socials that you can join. Instagram, Facebook, Twitters, newsletters. We also have a YouTube and everything. So just keep updated with everything what we have, especially for the program that we have. So yeah. Okay. Yeah. Thank you you, so much. everyone. Thank you so All right, much. thank you See you so in the much. next episode. See you. In the next episode with the with a different topic. Yes. Yes. Different Hopefully. topics. All right. For Thank All you. right. Bye bye Thank you, semuanya. everyone. Thank you very much to our wonderful speakers for such an insightful podcast. Ladies and gentlemen, Sobat America watching at home, for more information about Ad America, you can follow our social media accounts on Facebook, Instagram, and Twitter at AT America. Also, more importantly, follow at Education USA Indonesia on Instagram and visit our Education USA booth at our facility here at Ad America. And with that, my name is Aldi Rashid with the entire Ad America team. Thank you, good luck for your applications, and see you at our next event. Bye bye.